Selamat datang di Candi Bahal. Rupanya memang begitu memesona. Candi itu merupakan simbol dari ini ya, dari teratai atau Padma yang dimana di situ merupakan tempat lahirnya dewa. Bahwa di Sumatera Utara itu ada candi gitu loh. Ternyata banyak yang nggak tahu, oh di mana ini? Hayo selama ini kemana saja kalian? Diambil dari nama daerah setempat, Candi Bahal berada di Desa Bahal, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kali ini saya akan mengajak pemirsa menjelajahi Candi Bahal, situs bersejarah di Sumatera Utara yang begitu eksotis. Namun sebelum memulai perjalanan ini, saya ingin berjumpa dengan salah seorang arkeolog di Medan yang pernah melakukan penelitian di monumen yang akan kita kunjungi ini. Mas Uut. Halo Mas, akhirnya bertemu. Terima kasih banyak Mas. Saya duduk ya Mas ya. Iya. Jadi kebetulan tim potret nih Mas mau ke Candi Bahal. Kita mau menjelajah ke Candi Bahal nih Mas. Kebetulan kami belum pernah ke sana kan. Nah, cuman sebelum bercakap dan berbagi cerita dengan narasumber adalah bahan bakar bagi seorang jurnalis seperti saya. Apalagi ketika dapat menggali ilmu dari seorang arkeolog seperti Mas Uut yang meneliti sejarah dan budaya manusia pada zaman purbakala. Ada balai lainnya. Iya, ada balai pelestarian. Sebenarnya kalau Bahal kan saya pribadi. Kekayaan peradaban manusia di masa lalu membuat saya begitu tertarik untuk mengeksplorasi situs-situs kuno, termasuk situs Candi Bahal yang punya daya tarik tersendiri. Mas Uut, ini kan Candi Bahal ini kan yang dari saya baca kawasan candi terbesar di Sumatera Utara, benar nggak sih Mas? Kalau Candi Bahal sebenarnya kalau menurut kurang tahu juga saya itu untuk ukuran itu mah Candi Bahal itu kan terpotong-potong karena sebenarnya kawasannya itu waktu itu cukup luas, jadi pada sebelum saya masuk itu memang mulai dari Bahal 1 sampai Bahal 3 itu sudah diminta oleh dari Dinas Purbakala ya, Balai Purbakala diminta ke ini, tapi terakhir kan memang lahannya itu udah makin sempit. Unik juga itu Candi Bahal itu. Saya ngelihatnya itu jadi kalau kita mau masuk Candi Bahal itu setelah turun dari perkampungan itu turun itu ada cekungan baru agak tinggi lagi baru kita dapat candi. Itu sebenarnya di sekitar cekungan itu kemungkinan dulu itu dialiri air juga itu dari air di Sungai Barumun itu kemungkinan gitu. Jadi tetap konsepnya bahwa candi itu merupakan simbol dari ini ya, dari teratai atau Padma yang dimana di situ merupakan tempat lahirnya dewa. Mas Uut, masih adakah dokumentasi tentang Candi Bahal atau Sipamutung gitu Mas yang ada di Balar? Pengen lihat juga gitu Mas. Ya, kalau sebelum era digital ada masih di perpustakaan. Oh, ada di perpustakaan. Ya. Kita boleh lihat. Boleh lihat Mas. Ini kita bawa juga. Banyak mata yang tertarik pada kawasan Candi Bahal, pemirsa. Ini bisa kita perhitungkan nggak Mas? Kira-kira ribuan tahun tuh? Iya, bisa itu dari temuan-temuan arkeologinya, dari keramik-keramik, pertanggalannya kan biasanya dari keramik. Itu masa huniannya kan sekitar abad 12 sampai 14. Oh, berarti ya ada yang tinggal di situ di antara abad 12 sampai 14 gitu. Pustakaan. Iya.
Betul. Oh, didokumentasi hasil penelitian ya Mas ya? Iya, dari tahun 94, 95. Kalau Candi Bahal yang mana tuh Mas? Ini. Setelah ditemukan pada tahun 1846 oleh Frans Wilhelm Junghun, geolog berkebangsaan Belanda Jerman, para ahli, baik dari Indonesia maupun luar negeri, melakukan berbagai penelitian secara komprehensif di candi yang wujudnya terekam dalam lembar-lembar foto ini. Ada berapa sih sebenarnya Mas kalau di Padang Lawas ini? Situs arkeologi di Padang Lawas ada sekitar 22. Berarti bisa disimpulkan pada abad ke-12-14 itu Mas, ada satu pemukiman gitu ya di sana ya, yang nganut Buddha gitu, ajaran Buddha atau gimana? Iya, kemungkinan seperti itu. Jadi berdasarkan hasil penelitian mungkin terhadap keramiknya salah satunya yang menentukan periodisasinya. Menurut pria berdarah Jawa ini, pada umumnya candi-candi yang ada di Pulau Sumatera memang beraliran Buddha. Hanya segelintir yang merupakan situs peninggalan Hindu. Obrolan saya dengan Mas Uut terbilang cukup singkat pemirsa, namun penuh dengan informasi menarik yang akan menjadi bekal pengetahuan saya ketika berada di Candi Bahal nanti. Tak sabar, saya ingin segera membawa pemirsa melihat langsung wujud pesona Candi Bahal. Jadi kita bisa bilang ini keramik gitu, namanya. Selamat datang di Candi Bahal pemirsa. Foto bangunan candi yang saya lihat di ruangan kerja Mas Uut kini berdiri megah di hadapan saya. Rupanya memang begitu memesona pemirsa. Diambil dari nama daerah setempat, Candi Bahal berada di Desa Bahal, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekitar 11 jam perjalanan dari kota Medan. Komplek Percandian Bahal memiliki 3 bangunan candi. Lokasi tempat saya berada saat ini adalah Candi Bahal 1, di mana areanya paling luas. Ada Candi Bahal 2 dan 3 yang akan kita eksplorasi setelah ini. Namun izinkan saya mengagumi eksotisme Candi Bahal 1 terlebih dahulu. Saya bersyukur sekali ditemani oleh juru pelihara Pak Julpan Harahap saat berada di sini. Pak Julpan merupakan salah seorang warga lokal yang sejak awal diikutsertakan dalam proses ekskavasi, pembongkaran, dan konservasi Candi Bahal. Menurut Pak Julpan yang juga merupakan koordinator juru pelihara Candi Bahal, penduduk setempat lebih akrab dengan istilah biaro ketimbang candi. Biaro atau vihara berarti tempat belajar mengajar dan beribadah. Karena memang inilah fungsi candi pada masa lalu. Pak Julpan bercerita kepada saya bahwa keseluruhan bangunan candi berstruktur bata merah, kecuali arca yang terbuat dari batu. Bangunan utama Candi Bahal 1 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bangunan utama Candi Bahal 2 dan 3. Bangunan utama ini terdiri dari susunan alas atau tatakan, kaki, tubuh, dan atap candi. Pak, ini yang asli ya? Berarti ini saja? Yang asli ini, karena kan bentuknya ini dulu sebelum dipugarkan, ini yang menonjol ini kan yang nampak. Berarti ke dalam, batu dalamnya nanti sampai ke atas dia. Jadi dibuatlah ekskavasi dia, bentuknya kayak mana, makanya dibuat yang baru ini.
akhirnya bisa berdiri dia. Kelihatan sekali perbedaannya memang. Iya. Ya, Pak. Dia memang agak lunak dia. Lunak. Kalau batu pengganti itu lunak tuh. Ya pemirsa, prinsip dasar dalam pemugaran candi adalah mempertahankan keasliannya. Baik itu keaslian bentuk, tata letak, keaslian material, dan teknik pembuatan. Itulah mengapa sebelum pemugaran, penting sekali untuk dilakukan penelitian agar diperoleh data yang utuh tentang suatu objek historis. Bentuk aslinya, ada ukurannya. Ini yang asli. Iya. Tapi sepertinya berbeda bahannya gitu. Enggak ya, sama ya? Bukan sama bata dia. Jadi aslinya itu sebenarnya ada ukirannya Pak di bawah ini ya? Ya, ada ukiran di dinding ini kan. Walaupun banyak bagian pahatan yang sudah rusak, namun masih terlihat jelas bentuk orang yang tampak seperti sedang menari. Hanya penyimpanan sementara ini. Belum, kalau untuk museumnya belum lah, ini untuk penyimpanan sementara. Nanti mau dibawa kemana Pak? Bukan untuk dibangun nanti yang baru. Oh gitu. Oke. Dari Candi Bahal 1, Pak Julpan mengajak saya ke ruang penyimpanan yang rencananya akan dijadikan museum. Ruang penyimpanan sementara ini berisi keramik serta susunan batu dan bata dari berbagai situs arkeologi yang ada di Padang Lawas, termasuk situs Candi Bahal 1 hingga 3. Karena ditemukan belakangan penelitiannya. Jadi semua terpasang, kita kumpulkan di museum. Ada juga koleksi arca maupun patung dengan ukiran yang keindahannya masih tergambar jelas. Seperti apa yang menjaga dua pintu gitu ya Pak? Betul ya Pak? Memang ini fungsinya untuk menjaga dia. Dan letaknya di depan tangga. Oke. Nah ini harusnya ini Pak ya? Ini dari Candi Bahal berapa Pak? Ini dari Candi Bahal 3. Patung apa nih Pak? Beberapa lah ya. Dan ini fungsinya menjaga pintu juga ini. Banyak yang sudah tidak bisa lagi karena yang di luar ya sepertinya ya. Iya. Candi Bahal 2 terletak sekitar 800 meter dari Candi Bahal 1. Areanya memang tidak seluas Candi Bahal yang pertama, begitu juga dengan ukuran bangunan utamanya. Namun jika diperhatikan, luas pelataran Candi Bahal 2 sama dengan luas altar Candi Bahal 1. Di pangkal tangga bangunan utama juga terdapat sepasang arca kepala Makara. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Uut ketika kami berjumpa di Medan, kehadiran Candi Bahal kerap dihubungkan dengan keberadaan Kerajaan Panai yang pernah berdiri pada abad ke-11 sampai ke-14 di pesisir timur Sumatera Utara. Sebagai kerajaan kecil, kemungkinan Kerajaan Panai merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Sriwijaya. Para ahli mengatakan bahwa Candi Bahal sebenarnya bercorak Buddha aliran Wajrayana. Sebuah kesamaan yang saya perhatikan dari Candi Bahal 1 hingga 3 adalah setiap candi memiliki pagar bata. Selain itu, ukuran dan bentuk bangunan utama Candi Bahal 3 juga sangat mirip dengan bangunan utama Candi Bahal 2.
Namun lokasi Candi Bahal 3 yang berada di sekitar persawahan warga terbilang unik jika dibandingkan dengan Candi Bahal 1 dan 2 yang dikelilingi oleh perkebunan sawit. Pemirsa juga perlu mengetahui bahwa kawasan situs Candi Bahal terletak di dekat Sungai Batang Pane yang bermuara ke Sungai Barumun. Pada masa lalu, Sungai Batang Pane pernah menjadi urat nadi jalur perdagangan. Komplek percandian yang berada di dekat aliran sungai merupakan ciri candi masa Sriwijaya, pemirsa. Candi memang harus mengandung unsur air karena air berfungsi untuk pembersihan sebelum melakukan ritual pemujaan. Sebagai situs peninggalan sejarah bercorak Buddha, Candi Bahal menjadi lambang atau simbol yang begitu penting bagi umat Buddha. Tidak heran, setiap tahun saat perayaan Waisak, umat Buddha di Sumatera Utara berbondong-bondong datang melaksanakan upacara keagamaan di Candi Bahal 1. Saya begitu takjub melihat keberadaan Candi Bahal yang masih sangat dikagumi dan dinikmati oleh masyarakat modern saat ini, apalagi oleh masyarakat lokal. Nilai histori yang amat bernilai membuat situs ini begitu layak untuk dikembangkan menjadi objek wisata budaya. Bante, nama budaya Bante. Nama budaya. Apa kabar Bante? Sehat, aduh. Gimana kamu kabarnya? Sehat juga ya. Sehat, Bante. Ini adalah pertemuan yang kedua kalinya antara saya dengan Bante Agacito. Saya masih ingat cerita bahwa Bante juga menyukai dunia multimedia. Itulah mengapa biku asal Jawa Tengah ini senang berbagi konten inspiratif melalui saluran YouTube Sigalowada Foundation. Nah Bante, seperti kita lihat di belakang kita aja ramai kan Bante ya. Ramai maksudnya banyak yang sebenarnya tertarik dengan situs ini kan, Candi Bahal kan. Dan ada event seperti ini sebenarnya ya sebenarnya ini salah satu hal yang bisa menjadi nilai positif dari sisi pariwisata ya. Jadi memang salah satu bukan hanya sekedar tujuannya kita mengadakan Waisak di sini itu bukan hanya karena ingin nilai spiritualnya, tetapi juga kami ingin mengenalkan kepada khalayak umum, kepada masyarakat di Sumatera Utara ataupun Indonesia pada umumnya, dan khususnya di sini adalah umat Buddha, agar juga ngerti, tahu bahwa di
Sumatera Utara itu ada candi gitu loh. Ini ada candi bukan buatan, masa sekarang ini warisan, dan terbukti dari yang kita sounding ya, memang banyak yang nggak tahu, karena sebelumnya juga saya pribadi ada ngebuat sebuah konten pribadi dan juga konten dari Kemenak. Waktu itu kita buat di sini 2 kali dan memang kita kenalkan ke khalayak publik. Ternyata banyak yang nggak tahu, oh di mana ini, hayo selama ini kemana saja kalian, nih kan jadinya ini salah satu pertanda bahwa masih banyak yang nggak tahu Candi Bahal ini. Ya, jadi ini ya saya sendiri senang, jadi banyak yang tahu gitu, mulai banyak yang tahu. Lebih-lebih kalau masyarakat sini memang setiap momen Waisak selalu berbondong-bondong, ini semua warga sekitar ya. Mereka berbondong-bondong ke sini, memang mereka senang ya. Jadi ini juga menjadi hal yang tidak biasa atau tidak sering dilakukan kan begitu. Mari kita menjaga, membangun, merawat keharmonisan. Karena Buddha sendiri kan mengajarkan bahwa hidup itu sesuatu yang berproses. Ya, kita semakin tua, semakin bertambah usia, ya kita semakin dewasa pastinya. Nah, hal itu semua pasti harus dimaknai dengan satu perubahan diri yang baik. Tamak Joti Paranyano, dari gelap menuju terang. Harapannya ya seperti itu, pesan kita. Intinya kedamaian itu harus dimulai daripada harmoni. Ya harmoni diri, jangan kalau dirinya nanti galau terus ya. Kalau gegana terus ya sama saja kan. Nah, maka gegana itu kan bisa tidak gegana karena sehat mental toh, kuat mental toh. Lah maka kuat mental itu kan dimulai dari bagaimana dia melalui proses itu dengan bijaksana. Harus tangguh mental ya. Iya. Jadi harus jadi pejuang, jangan pecundang. Okay. Nah. Eksplorasi kali ini memberi saya kesempatan untuk menyelami kehidupan masyarakat masa lampau melalui penggambaran relief dan corak Candi Bahal yang begitu eksotis. Bangunan candi yang megah dan monumental menjadi salah satu bukti kuat bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang memiliki peradaban tinggi. Sumatera Utara patut berbangga mempunyai Candi Bahal yang merupakan warisan sejarah bagi generasi mendatang. Semoga situs Candi Bahal terjaga dan terawat dengan baik adalah sebuah harapan yang mengiringi langkah saya di perjalanan potret selanjutnya.